Sejarah mencatat berbagai peristiwa dari satu masa ke masa lainnya dan menyebabkan perannya menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sejarah dapat menjadi penghubung dari generasi sekarang dengan generasi terdahulu. Melalui berbagai tulisan sejarah, generasi sekarang dapat mengetahui dan memahami berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau, sehingga generasi sekarang dapat menentukan sikap dan langkah-langkah kehidupannya menuju masa depan. Namun faktanya, jika berbicara tentang sejarah tentu bukanlah perkara mudah dalam merumuskannya. Bahkan jika tak ada peninggalan yang tersisa, maka dapat dipastikan bahwa akan mengalami perbedaan versi dari sisi sumber yang tentunya akan sangat membingungkan. Hal itu juga yang saat ini tengah disoroti oleh seorang aktivis budaya asal Magetan, Andri Agus Setiawan, yang diwawancarai secara eksklusif oleh awak media pada Sabtu sore 24 Juni 2023 lalu. Arpus itu bupatinya kan setelah Adipati Yosonegoro itu ada Ronggogalih Tirtokusumo, bupati kedua. Ada lagi Raden Mangunrono, bupati ketiga. Ada Citro Diwiryo. Terus berikutnya yang kelima ada Bupati Arya Sumaningrat. Dan di 0 km itu nama beliau-beliaunya ini nggak ada. Sedangkan di Arpus itu ada. Ada. Ini yang saya tanya itu maksudnya. Iya, betul. Sedangkan itu sudah berlarut lama loh. Betul, makanya itu menjadi PR kita bersama. Menjadi PR itu seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Ya, ini sudah 1 tahun lebih. Nah, ini apa memang Dirinya mengkritisi adanya perbedaan catatan sejarah di antara Tugu 0 km Magetan dengan website Wikipedia serta website resmi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan yang berkaitan dengan daftar nama Bupati Magetan dari waktu ke waktu. Terdapat perbedaan yang mencolok terkait daftar Bupati Magetan pertama yang ditulis pada Tugu 0 km, yakni Adipati Yosonegoro pada 12 Oktober 1675, kemudian Bupati kedua Adipati Purwodiningrat tahun 1713. Hal tersebut berbeda dengan apa yang ada dalam website resmi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arpus Magetan Go.id yang ditulis pada bulan Oktober tahun 2021 lalu. Di dalamnya menceritakan bahwa Bupati kedua Magetan tahun 1703 hingga 1709 dipimpin oleh Raden Ronggogalih Tirtokusumo, tahun 1709 hingga 1730 dipimpin oleh Bupati ketiga Raden Mangunrono, tahun 1730 hingga 1743 dipimpin oleh Bupati keempat Temenggung Citro Diwiryo, tahun 1743 hingga 1755 dipimpin Bupati kelima Raden Arya Sumaningrat, kemudian pada tahun 1755 hingga 1790 dipimpin Bupati ke-6 Adipati Purwodiningrat. Dilansir dari buku Magetan dalam Panggung Sejarah Indonesia karya Sukarjam tahun 2014 dan dari berbagai sumber lainnya, diketahui Adipati Purwodiningrat merupakan mertua dari Sri Sultan Hamengkubuwono II yang lahir pada tahun 1750. Dapat ditarik kesimpulan jika Adipati Purwodiningrat menjadi Bupati kedua Magetan, yakni pada tahun 1713, maka rentan waktu selisihnya terlampau sangat jauh. Oleh sebab itu terlihat ada kejanggalan di dalamnya. Menurut Andri, Tugu 0 km saat ini merupakan salah satu ikon Kabupaten Magetan serta dikunjungi banyak kalangan. Bahkan tak sedikit pelajar TK maupun SD dan SMP juga berkunjung ke tempat tersebut untuk belajar tentang sejarah. Namun karena terdapat perbedaan daftar nama tulisan Bupati Magetan dari masa ke masa di 0 km, sehingga sangat perlu untuk diluruskan agar tidak terjadi pembengkokan sejarah. Dampak lebih buruknya dapat memantik polemik dan persepsi berbeda di masyarakat. Dalam hal ini, Andri mempertanyakan dari mana sumber sejarah yang tertera di Tugu 0 km Magetan tersebut. Ya ini yang aneh. Ini anehnya gimana? Harusnya diluruskan. Bisa jadi pembodohan publik juga kalau seperti ini. Kesalahan Mas ya? Iya, makanya ini harusnya diluruskan. Dirinya menegaskan bahwa permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini ialah dinas-dinas yang berkaitan. Di akhir wawancara, Andri mengingatkan dengan belajar sejarah generasi muda dapat mengetahui sejarah bangsanya, dapat mengetahui bagaimana pejuang atau pahlawan bisa mengusir penjajah. Selain itu, generasi muda bisa mengambil makna dari sejarahnya, yakni semangat dan rasa nasionalisme. Apabila terjadi perbedaan versi sejarah yang tidak jelas sumbernya, maka akan terjadi adanya bias sejarah yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap identitas daerahnya sendiri. Sebelum 0 km itu memang bupati yang tertulis itu sebelumnya dulu itu memang Bupati Adipati Purwodiningrat. Tapi setelah
Adipati Yosonegoro itu dalam suatu kepemerintahan selama 50 tahun, dan itu baru berdiri kan nggak mungkin nggak ada kepala pemerintahannya. Dan waktu itu kerajaan pasti ada seorang yang menggantikan Adipati Yosonegoro. Dan kalau lihat dari situ, dari masa 50 tahun tanpa ada pemerintahan itu kan ya aneh juga. Setelah ada pemerintahan Adipati Yosonegoro, dan itu baru dibabat juga Kabupaten Magetan. Nah, tertulis di Arsipus ada Raden Rogogalih Tirtokusumo, Bupati Itu kedua. Bupati kedua. Betul sekali, Bupati kedua. Itu masa jabatannya 1703 setelah Adipati Yosonegoro meninggal. Kemudian digantikan oleh Raden Rogogalih Tirtokusumo, Bupati kedua. Menjabat tidak lama, terus digantikan Raden Mangunrono, Bupati ketiga. Bupati ketiga. Setelah itu ada Citrodiwiryo dan selanjutnya Raden Arya Sumaningrat. Barulah setelah itu Adipati Purwodiningrat, Bupati ke-6. Tapi yang tertulis di 0 km itu sebagai Bupati kedua. Yang Bupati keduanya? Yang ke-6. Kalau di Arsipus itu yang ke-6. Betul. Kalau di 0 km yang kedua. Yang kedua. Itu, ya. Betul. Oke. Terus adanya terkait dengan perbedaan. Ya, betul. Kita perbedaan masa pemerintahan para bupati ini. Menurut Mas Andri sendiri, ini permasalahan ada pada apa sih, Mas? Sebenarnya sumbernya memang saat ini semua mungkin aktivis budaya juga mencari lah. Budayawan juga mencari tentang sejarah Magetan. Ini bahas persoalan Magetan. Kalau membahas persoalan Magetan berarti di eranya Ki Ageng Mageti ke atas. Setelah itu, jadi bukan sebelumnya Ki Ageng Mageti, tapi setelah itu. Setelah itu kalau membahas Magetan. Jadi kalau persoalan ini mungkin ketika waktu itu memang ada perang di Mataram. Jadi masa peralihan Mataram dari Amangkurat II ke III, dan kemudian keraton juga pindah, mulai keraton di waktu itu di Yogyakarta, terus dipindah di Kartasura oleh Amangkurat II. Itu mungkin juga menjadi persoalan juga, kenapa Bupati kedua sampai ke-5 ini tidak tertulis di situ, karena di masa-masa Mataram waktu itu perpecahan sampai dengan Adipati Purwodiningrat memimpin di Magetan. Seperti itu. Otomatis kalau kita sebagai putra daerah, kan, Mas Andri sebagai putra daerah, bukan saya. Mas Andri sebagai putra daerah Kabupaten Magetan sendiri, ketika ada perbedaan sejarah antara dari sumber dari Dinas Arpus dan juga apa yang ada di 0 km, bahkan mungkin di Pendopo ya, Mas Andri. Lah, ini nanti sekiranya apa sih Mas akibatnya yang akan terjadi pada generasi muda kita apabila sejarah sendiri belum ada pakemnya, atau sejarah sendiri ini istilahnya tidak sinkron? Itu efeknya sangat luar biasa ya, pasti otomatis itu para anak muda juga pasti akan melupakan jasa-jasa beliau yang berjuang, kok kita yang melupakan, kita yang menikmati, kita yang melupakan. Harusnya kan kita juga tetap menghormati jasa beliau. Terus efek buruknya? Efek buruknya ya kita tidak mengenal sejarah, bagaimana sejarah itu dibentuk, bagaimana kota ini dibentuk, ya seperti itulah Mbak. Poin yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab terkait hal ini? Terkait yang mana dulu? Terkait dengan perbedaan sumber antara dari Arpus dan 0 km yang tertulis di situ. Yang bertanggung jawab ya tetap otomatis pemerintah daerah. Kalau saya cuma pemerhati budaya, pemerhati sejarah, saya sebagai aktivis. Kalau ada seperti kekeliruan seperti ini kan saya harus meluruskan, harus seperti apa sebenarnya, seperti apa sumbernya, dari mana, itu kan harus jelas. Untuk apa ya? Untuk anak-anak kita nanti, adik-adik kita nanti, sambil belajar kita kan mengetahui sejarah. Dari Magetan, Atang Andika melaporkan.